Oke, selamat pagi semuanya. Di pembelajaran hari ini, ya, kita mulai pembelajaran kita ini dengan doa seperti biasa. Ya, doa telah disiapkan oleh tim OSIS. Jika Anda dalam posisi doa seperti biasa, ya, doa telah disiapkan oleh tim OSIS. Jika Anda dalam posisi doa, ya. Jadi silakan dalam posisi doa. Saya memulai doanya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang terkasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan dan berdoa bersama. Bacaan Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Pelita dipasang untuk ditaruh di atas kaki dia. Ukuran yang kamu pakai akan dikenakan pula padamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu. Dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang Maha Rahim dan Maha Pengasih. Terima kasih atas pagi yang baru ini. Kami mohon ya Bapa, bukalah dan terangilah akal budi kami sebagai siswa dan siswi agar dapat menerima pembelajaran dari guru kami. Ya Bapa, berilah Bapak dan Ibu guru kami kesehatan dan kesabaran agar tetap bisa produktif dalam mengajari kami. Amin. 1 Petrus doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi kita baru mulai ya pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini pembelajaran kita adalah pertama kita mau menyatakan bahwa KD kita telah selesai untuk KD 7 kemarin. Mungkin nanti sekali akan saya sharekan nilainya bersertaan bersama dengan kelas-kelas lain supaya tidak ada kejadian soal bocor dan segala macam, karena kalau IP1 belum selesai. IP1 saya ubah soalnya semua supaya nggak ada yang sama dengan kalian, karena saya mendengar bahwa udah ada yang bocor kelas manapun. Oke, jadi hari ini sebenarnya sama. Ketika awal kita akan dimulai dulu dengan memulai mencatat BUMN dan BUMS ya. Lebih tepatnya di 3, BUMN, BUMD, dan BUMS ya. Itu kalian kumpulkan catatannya lagi via Google Docs atau via via catatan juga boleh, tulisan juga boleh, nggak ada permasalahan ya. Jika kalian nggak bisa pakai Google Docs, pakai catatan juga nggak masalah. Jadi yang hari kita bahas sebenarnya adalah tugas review akuntansi 1 ya. Tugas 1 review akuntansi. Dan saya menemukan banyak hal baru. Saya nggak tahu kalian dapatnya dari mana ya. Saya nggak tahu dapatnya dari mana, cuman agak membingungkan saya. Ada beberapa hal yang nggak saya ajarkan tapi sudah kalian pelajari. Dan itu hanya anak-anak tertentu sih ya. Maksudnya apa Pak? Contoh ya, mari kita lihat. Mungkin kalian akan merasakan ketika saya bahas nanti.
Oke, jadi saya akan bahas. Jadi hari ini kegiatan kita dalam membahas yang KD1, yang tugas pertama. Jadi sebentar saya siapkan. Oke. Jadi kalau kalian lihat, kalau lihat dari soal, ya, ada yang kerjakannya nggak di buku besar juga. Saya udah minta kerjakan di buku besar, nggak dikerjakan di buku besar. Ya, salah nggak Pak? Tetap salah. Saya nggak mau tahu ini. Ya. Ada yang kerjanya agak acak dari apa yang saya minta. Saya cuma minta tanggal debit kredit, hanya masukkan nominal. Itu masih nggak masalah lah. Ya. Oke, mari kita lihat 1 Januari. Ya, di debitnya ada apa aja? Mari kita minta jawaban dari Andrew. Andrew bisa bantu Bapak? Pagi, Pak. Apa? Ada kas, peralatan, perlengkapan, dan mesin. Kas, Peralatan, peralatan, perlengkapan, mesin. dan mesin. Di debit ya. So, jadinya apa? Modal. Modal ya. Oke, terima kasih. Januari berikutnya ada yang mau bantu saya? Kalau nggak saya pilih ya. Alberto Fantastis. Alberto. Perlengkapan, membeli perlengkapan secara kredit. Perusahaan membeli perlengkapan secara kredit. Itu apa Alberto? Ya Pak, Membeli perlengkapan secara kredit. Debitnya apa, kreditnya apa? Saya jawab Alberto. Perusahaan membeli perlengkapan secara kredit. Perusahaan membeli perlengkapan secara kredit. perlengkapan debit, utang kredit. Oke, terima kasih. Nah, ini kalau mau jawab utang usaha boleh, utang juga boleh, ya. Oke, utang Excel juga boleh, karena nggak kasih nama akunnya gitu. 2 Januari, saya mau minta Albert Yeo. Albert Yeo, Debitnya mesin, debitnya mesin, kreditnya kas sama utang usaha. kreditnya kas sama utang usaha. Bagus. Kenapa ada kas sama utang usaha ya? Albert Yeo. Albert Yeo. Karena dia membeli mesin 10.000, namun cuma dibayar setengah, jadi sisanya diutang. Ya karena dia cuma beli tapi dia bayarnya cuma setengah gitu ya. Oke, terima kasih. Habis itu analis. Perusahaan membayar biaya perbaikan atap perusahaan yang rusak. Analis. Tunggu Pak mau lihat. Gak apa-apa. Ya, perusahaan membayar biaya perbaikan atap perusahaan yang rusak sebesar 100.000. Perbaikan di debit, kas di Kalau perbaikan salah ya, tapi kalau ada beban perbaikan itu benar. Ini juga nih, ada yang jawab beban usaha saya benarkan, ada yang cuma jawab beban saya benarkan, ada yang jawab beban perbaikan saya benarkan,
Ada yang jawab beban perbaikan atap, saya benarkan. Pak, alasan Bapak benarkan kenapa? Karena saya tidak memberikan nama akun di bawah. Saya tidak memberikan nama akun yang harus Anda pakai di bawah. Kalau saya memberikan nama akun yang wajib Anda pakai di bawah, maka itu harus sesuai yang tertera pada di bawah. Ya, itu alasannya. Karena ngapa saya cuma bilang beban itu aja benar, karena itu alasannya. Oke, Sela, selanjutnya. 2 Januari, perusahaan membayar biaya periksa dokter atas pemilik perusahaan yang sakit. Sela? Sela? Iya Pak, sebentar Pak. Iya. Saya membayar biaya periksa dokter atas pemilik perusahaan yang sakit. Habis itu saya minta Clara ya. Habis ini dari Sela, Clara. Prefer debit, kas di kredit. Ivo itu buat apa sih, Clara? Oh, Clara. Ivo itu digunakan untuk apa sih, Clara? Ya Pak, Ivo itu digunakan buat apa? prefer untuk kebutuhan pribadi. Kasih Malaysia. Lanjutannya Malaysia 2 Januari. Maaf, 4 Januari. Perusahaan membayar utang kepada perusahaan Excel. Debitnya kas. Wah, oke. Ada yang jawaban lain? Karena salah jawabannya Malaysia. Kita mau minta Dion Laurich. Dion, bisa bersuara Dion. Dion. Tahu dicek dulu Dion. Saya tahu ada Anda. Elia, bisa Dion suaranya? Oke. Jawab pakai dia itu juga boleh Dion. Kalau memang nggak bisa suaranya. Perusahaan membayar utang kepada perusahaan Excel atas pembayaran tanggal 1 Januari. Perusahaan membayar utang kepada perusahaan Excel atas pembelian 1 Januari. Apa dia? Jawabannya. Jawabannya Malaysia itu nggak salah ya, cuma terbalik. Harusnya dulu JB. Karena dia bayar. Ya, betul. Nah, ya. Oke, Eliana, lanjutannya. Perusahaan menerima jasa percetakan pertama senilai 80.000. Eliana. Pagi Pak. Iya, pagi. Tanggal 4 Januari. Kas masuk ke debit. Pendapatan jasa masuk ke kredit. Oke, terima kasih. Ada yang tulis pendapatan percetakan, ada yang tulis pendapatan pertama, itu saya benarkan juga. Yang penting ada golongan pendapatan. Ya kan? Oke, saya lanjut ke Ken. Perusahaan menerima jasa percetakan kantong senilai 50.000 belum dibayar. Perusahaan menerima jasa percetakan kantong 50.000 tapi belum dibayar. Oke, jawabannya. Ken, suara. Iya Pak. Iya, Ken. Bentar ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Perusahaan menerima jasa pencetak kantong senilai 50.000 belum dibayar, Ken. Itu pertanyaannya. Perusahaan menerima jasa cetak kantong senilai 50.000 dan belum dibayar.
Debit kas Kas kredit pendapatan jasa. tanggal 5 Januari loh, oke? Tanggal 4 kan. Perusahaan menerima jasa mencetak kantong senilai 50.000 dan belum dibayar. Belum dibayar kok udah dapat kas. Oke. Bentar, Pak. Mungkin dapat 100. Ini beneran gila 100 ya. Dulu ya. Saya bantu pakai Kevin Bidang Wijaya. Kevin Bidang Wijaya. Kevin. Ya. Kevin Bidang Wijaya bisa bersuara. Kevin. Kevin William. Kalau saya minta Irena aja nih, Irena bisa bantu Bapak. Iya Pak. Perusahaan menerima jasa mencetak kantong senilai 50.000 belum dibayar. Debitnya di piutang, kreditnya di pendapatan jasa. Yang tepatnya adalah piutang karena dia belum dibayar, jadi kasnya nggak mungkin ada. Ya, kalau tiba-tiba muncul kas itu salah. Oke, saya lanjut. Saya mau minta Kelvin Chung. Acung. Kelvin Chung. Acung. Ya Pak, bentar Pak. Perusahaan membayar asuransi perusahaan senilai 100.000. Perusahaan membayar asuransi perusahaan senilai 100.000, Chung. Perusahaan membayar asuransi perusahaan senilai 100.000, Chung. Bentar Pak. Cepat, Chung. Cepat, Chung. Perusahaan membayar asuransi perusahaan senilai 100.000. Ya, buka belum, Chung, bukunya? Ya, Chung? Buka. Sudah selesai sampai satu dia. Aku cepat aja. Beban di debit, kas di kredit Pak. Mantap. Nah, ini yang namanya nomor 5 Januari. Ada yang jawab yang aneh-aneh juga, saya nggak tahu dapat jawaban dari mana. Yang pastinya kalau ini kasih golongan beban gitu ya. Nah, apalagi yang 5 Januari selanjutnya. 5 Januari selanjutnya, misalnya kalian karena saya nggak pernah ajarin sewa di balik muka, ada yang nggak jawabin sewa di balik muka. Peserta. Kalau saya sih masih prefer ke beban aja dulu, karena kalian masih tahap pembelajaran, jadi nggak usah beda-bedain sewa di balik muka sama beban sewa. Itu akan digunakan waktu kalian masuk ke jenang umum. Akan saya langsung tempatkan langsung ke sewa di balik muka. Kedepannya, kenapa itu bisa dibilang sewa di balik muka? Karena ada pembayaran lebih dari 1 bulan. Itu alasannya kenapa ada sewa di balik muka. Kalau kalian mau tahu dulu, ya mungkin kalian sudah dapatkan dari kakak kelas Anda, atau Anda konsultasi sama kakak Anda atau kakak kelas Anda, itu mungkin akan dapat jawaban seperti itu. Ya, oke, saya bantu aja nih, saya habiskan supaya kalian bisa cari juga materi selanjutnya. Perusahaan menerima pelunasan dari menerima pelunasan berarti ada yang bayar kita, berarti piutang orang berkurang. Ya. Perusahaan membayar gaji karyawan. Perusahaan membayar gaji karyawan udah jelas. Itu beban gaji sama kas. Ya, itu 10 Januari. Perusahaan membayar lunas utang kepada perusahaan. Membayar lunas. Kalau pembayar berarti kas kita keluar. Utang kita pasti berkurang. Perusahaan menerima jasa percetakan 200.000. Ini juga nih tanggal 10 Januari. Ya,
Ada yang paham konsep nomor 2, jawabannya benar, tapi jawaban nomor 3 salah. Nomor 10 Januari salah. Ya, kita bilang telah dibayar 150.000, berarti masih diutangi sama orang, kas sama piutang usaha. Habis itu baru pendapatan jasa. 13 Januari, ini juga sebenarnya ada yang jawab iklan di muka, ada yang saya benarin, tapi next saya nggak benarin lagi, karena saya udah bilang kita masih masuk sebagai beban iklan. Ya. 16 Januari, perusahaan menerima pembayaran, berarti kas kita menerima, habis itu piutang orang pasti berkurang, karena kita menerima pembayaran dari orang. 16 Januari lagi, perusahaan menerima jasa percetakan dari perusahaan Shell dan setelah dibayar setengah. Dan juga ada yang tanggal 10-nya benar, tapi tanggal 16-nya salah. Nah, itu agak lucu juga. 4 Januari, perusahaan menerima perusahaan dari Shell, menerima balik kas sama piutang. Pak, kalau mau cuma piutang aja boleh, kalau sekarang masih oke-oke aja. Tapi kalau nanti sudah di plot itu maksudnya adalah saya udah kasih tahu, oh harusnya pakai piutang usaha, maka ada kata usahanya. Kalau nggak ada Pak, maka salah. Perusahaan meminjam uang kepada bank senilai 80.000, berarti dia menerima uang sama utang-utang. Kalau jauh utang aja masih saya benarin sekarang ya. Perusahaan menjual peralatan berarti dia pasti kasnya dia terima, peralatan dia berkurang. Oke, ini adalah pembahasan akuntansi review 1. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu untuk IS3 dan IS4? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan hal-hal yang tadi berhubungan, Pak, kenapa kami nggak berpakai kaki baju buka, Pak? Karena menurut kami kalau memang diajarkan lebih cepat lebih baik nih. Enggak, saya kasih situ dulu. Karena tiap tahun ada yang lakukan hal yang sama kok, tiap tahun ada yang lakukan hal yang sama. Cuman menurut saya itu benar, menurut saya cuman tidak benar kalau menurut metode pengajaran saya, karena metode pengajaran saya maunya adalah kalian mengerjakan sesuai dengan tahapan Anda gitu loh. Ini gak ada yang kumpulin catatan ini, hebat banget. Luisian, Luis, bisa bersuara Luis? Luis?